Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Putra Kurnia Utomo dari Telkom University dengan NIM 1103202048, kelas TK 4403. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-share sedikit tentang permasalahan yang ada di sekitar lingkungan rumah saya dan memberikan beberapa solusi untuk memecahkan ataupun menghindari permasalahan ini. Permasalahan yang sering terjadi di sekitar lingkungan rumah saya bersangkutan dengan aksi meresahkan beberapa remaja. Rumah saya terletak di daerah Cakung, Jakarta Timur. Remaja merupakan transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa-masa remaja sering membuat seseorang terlihat labil, sehingga rentan mengarah ke perilaku yang negatif apabila kurang dilakukan kontrol atau pengawasan. Salah satu bentuk kenakalan yang sering dilakukan remaja adalah balapan liar, di mana dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada diri sendiri saja, namun juga lingkungan sekitar. Dalam mencegah dan memberantas aksi balapan liar di kalangan remaja, membutuhkan strategi yang tidak hanya menjadi tugas pokok pihak kepolisian saja, namun seluruh kalangan mulai dari orang tua, sekolah, dan masyarakat luas. Berbagai jenis pendekatan juga perlu dilakukan, baik itu pendekatan secara internal maupun eksternal, yang berbasis kearifan lokal, sehingga pihak kepolisian dapat melakukan sinergitas terhadap keluarga, sekolah, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, maupun aparat sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian detail tentang apa itu balapan liar. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum, yang artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya atau jalanan umum. Fenomena seperti ini dapat dikategorikan sebagai masalah sosial, karena sangat meresahkan atau bahkan sangat membahayakan masyarakat. Mereka yang melakukan balapan liar beradu cepat di jalan sehingga tidak memperhatikan keselamatan. Mereka memikirkan apa yang harus didapat dan dipertaruhkan. Seringkali mereka yang terlibat dalam aksi balapan liar terjerumus dalam perjudian, di mana yang perjudian merupakan pertaruhan yang dilakukan secara sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, serta menyadari segala resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Aksi balapan liar tidak jarang diikuti dengan tindakan kriminal lainnya, misalnya saja perkelahian, begal, dan lain sebagainya, yang tentunya akan semakin meresahkan masyarakat. Umumnya pelaku aksi balapan liar adalah para remaja dari kalangan pelajar SMA maupun SMP. Remaja sendiri berkisar pada waktu manusia berumur belasan tahun, atau dengan kata lain remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Remaja yang sedang mengalami masa transisi menuju dewasa sedang melepaskan nilai-nilai anak dan memperoleh nilai-nilai dewasa. Dalam situasi yang demikian, mereka mengalami goncangan karena sesungguhnya belum mampu memegang tanggung jawab sebagai orang dewasa. Karakter utamanya adalah mereka cenderung ingin mencoba hal baru untuk membuktikan eksistensinya sebagai individu yang dewasa. Tak jarang, mereka berkelompok bersama-sama dengan teman sebaya yang memiliki visi yang sama membuat kelompok-kelompok bermain, yang salah satunya berupa geng. Balapan liar sering terjadi pada waktu malam hari, umumnya menjelang tengah malam hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Menurut saya, faktor penyebab terjadinya balapan liar yaitu yang pertama, para remaja memilih melakukan aksi balapan liar di jalan umum disebabkan tidak adanya sarana berupa sirkuit balapan resmi yang disediakan dan besarnya modal untuk menjadi seorang pembalap. Yang kedua, aksi balapan liar menjadi semacam cara para remaja untuk menyalurkan hasrat atau keinginannya untuk menjadi pembalap. Ketiga, tidak adanya kesempatan dalam menyalurkan minat, bakat, dan ekspresi terkait kegemaran mengendarai motor. Keempat, remaja kini mempunyai jiwa keingintahuan yang cukup tinggi, yang cenderung dipengaruhi oleh film,
sinetron, dan lingkungan tempat remaja tersebut bergaul. Dalam artian dikarenakan rasa kesenangan, penasaran, dan ingin memicu adrenalin sehingga balapan liar tersebut bisa menjadi suatu hobi. Kelima, bagi remaja, aksi balapan liar merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar atau harga diri. Dalam artian, seorang pembalap liar baru benar-benar menjadi pembalap liar setelah mampu berbalapan liar dan disaksikan oleh banyak orang. Keenam, para pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil, dan mencapai sesuatu atau rasa dihormati oleh orang lain. Ya, tadi adalah beberapa faktor penyebab terjadinya balapan liar di kalangan remaja. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video mengenai tentang balapan liar. Menurut teman-teman, video tadi sangat meresahkan bukan? Sudah membuat jalanan macet, membuat suara yang bising, serta membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai balap liar. Dalam UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalamnya juga terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar, yaitu pasal 115 huruf B yang menegaskan pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Dan pada pasal 297 menegaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Strategi pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar di kalangan remaja membutuhkan peran semua lapisan lingkungan. Tidak hanya peran atau petugas polisi saja dalam menertibkannya. Tindakan tegas polisi seperti langsung melakukan tilang masih belum tentu efektif untuk mengatasi aksi balapan liar. Semua lapisan di lingkungan berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan balap liar, baik lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Perlu langkah pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang dimulai dari peran orang tua dalam mengawasi, seperti memberikan perhatian lebih kepada anak-anak, melarang untuk pergi di malam hari, memantau kegiatan anak-anak setiap harinya, dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka terkait dampak yang ditimbulkan apabila terlibat dalam aksi balapan liar. Dijelaskan dalam UU RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan sosial, di mana strategi pencegahan dalam pemberantasan aksi balapan liar dapat dilakukan dengan membentuk sinergitas antara masyarakat maupun kepolisian melalui kerjasama lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di desa atau daerah sekitar tersebut. Hal ini sangat penting agar upaya pencegahan aksi balapan liar dapat dilakukan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, pihak kepolisian dapat berperan aktif dengan melakukan upaya maksimal dalam penindakan terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus balapan liar. Berdasarkan pembahasan yang saya tadi sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan dan penanggulangan aksi balapan liar di kalangan remaja memerlukan berbagai macam pendekatan, baik pendekatan internal maupun eksternal. Pendekatan secara internal dapat dilakukan melalui pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak-anaknya.
Sedangkan pendekatan eksternal dapat dilakukan melalui sinergitas antara kepolisian dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kepemudaan, maupun organisasi pengamanan tradisional yang ada di daerah setempat. Sehingga pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar bukan hanya dipahami semata-mata sebagai peran dan tugas polisi saja, namun seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran para remaja untuk tidak ikut dalam aksi balapan liar juga menjadi hal-hal yang sangat penting untuk sosialisasi tentang kesadaran hukum para remaja terhadap perbuatan yang masuk ke dalam kategori kenakalan remaja harus terus juga dilakukan. Sekian pembahasan mengenai balap liar dan solusi untuk memecahkan masalah balap liar yang sering terjadi di Indonesia ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, apalagi kesalahan kata dan sebagainya. Saya pamit undur diri. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan stay safe di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.